Jumpa lagi di Perspektif. Saya Ian. Dan saya Colby. Nah, Yan, dari sisi industri, apa yang akan mau dibahas di episode kali ini? Nah, yang akan jadi pembahasan di episode kali ini adalah terkait perkembangan wisatawan nasional, wisatawan mancanegara, serta bongkar muat barang internasional. Kalau dari sisi makro, apa yang akan dibahas di episode kali ini, Bi? Dari sisi makro, yang akan dibahas adalah terkait dengan rilis terbaru dari inflasi dan juga neraca perdagangan Indonesia. Nah, menarik kan pembahasannya? Untuk itu, saksikan terus episode kali ini. Inflasi umum tercatat sebesar 0,17% secara bulanan pada bulan November 2025, turun dari 0,28% pada bulan sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh perlambatan inflasi inti bulanan akibat dari tertahannya kenaikan harga emas domestik sejalan dengan normalisasi harga emas global. Inflasi harga bergejolak tetap relatif stabil secara bulanan. Sementara itu, inflasi barang yang diatur pemerintah menunjukkan tren peningkatan secara bulanan akibat dari kenaikan musiman harga tiket pesawat. Kondisi ini juga menunjukkan kebijakan diskon transportasi perayaan akhir tahun belum terrealisasi. Secara tahunan, inflasi umum melambat menjadi 2,72% dari sebelumnya 2,86%. Inflasi inti tetap bertahan stabil pada 2,36%, tetapi lebih dipengaruhi oleh dinamika harga emas di tengah permintaan domestik yang masih belum pulih. Dengan demikian, secara tahun berjalan hingga bulan November, inflasi tercatat sebesar 2,27%. Kami memproyeksikan inflasi umum akan berada pada rentang 2 hingga 2,5% pada akhir tahun 2025, naik dari 1,57% pada akhir tahun lalu. Kami melihat diskon akhir tahun dari pemerintah untuk berbagai moda transportasi yang mencakup kereta api, transportasi laut, feri, dan maskapai penerbangan dapat memoderasi tingkat inflasi pada akhir tahun. Untuk tahun 2006, kami memperkirakan inflasi akan cenderung tetap stabil di kisaran 2 hingga 3%. Beralih ke data neraca perdagangan Indonesia, pada bulan Oktober 2025, surplus perdagangan Indonesia menurun ke 2,39 miliar dolar Amerika Serikat dari 4,34 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan ekspor bulanan dan terakselerasinya pertumbuhan impor bulanan. Secara kumulatif, surplus perdagangan Januari hingga Oktober 2025 mencapai 35,88 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 10,89 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara bulanan, ekspor mengalami kontraksi dengan produk logam mulia serta besi dan baja yang menjadi penyebab utama. Melemahnya ekspor besi dan baja kemungkinan terkait dengan melemahnya permintaan dari Tiongkok yang mencerminkan perlambatan sektor manufaktur Tiongkok. Sementara itu, secara bulanan, pertumbuhan impor terakselerasi dengan seluruh kelompok barang impor mencatatkan pertumbuhan, termasuk di dalamnya barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal. Hal ini menunjukkan peningkatan permintaan domestik di tengah kebijakan pro-growth dari pemerintah. Kami melihat surplus neraca perdagangan akan cenderung bertahan ke depannya, meski secara bertahap akan sedikit menyempit. Hal ini dikarenakan pertumbuhan impor yang diprediksi melampaui ekspor, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang semakin pro-growth, sementara risiko perang dagang dan perlambatan ekonomi Tiongkok masih tetap berlangsung. Dengan kondisi tersebut, kami memperkirakan transaksi berjalan pada tahun 2025 akan berkisar antara defisit 0,4% dari PDB hingga surplus sekitar 0,2% dari PDB. Kondisi ini menunjukkan ketahanan sektor eksternal Indonesia. Pada tahun 2026, kami melihat transaksi berjalan diproyeksikan mencatatkan defisit, namun masih di bawah 1% dari PDB, sehingga menandakan posisi sektor eksternal Indonesia yang tetap stabil dan resilient. Selanjutnya, kita akan bahas beberapa data sektor pariwisata
dan transportasi yang dirilis untuk posisi Oktober 2025, yaitu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, keberangkatan wisatawan nasional ke luar negeri, dan bongkar muat barang internasional melalui angkutan laut. Pertama, jumlah keberangkatan wisatawan nasional atau WISNAS ke luar negeri mengalami peningkatan pada Oktober 2025. Jumlah keberangkatan WISNAS pada Oktober 2025 tumbuh 4,2% secara bulanan menjadi 725,4 ribu perjalanan. Meski begitu, secara tahunan, jumlah keberangkatan WISNAS mengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar 0,8% secara tahunan dibandingkan 731,2 ribu pada Oktober 2024. Berdasarkan destinasinya, Malaysia masih menjadi destinasi utama WISNAS dengan 28,4% dari total, diikuti oleh Arab Saudi dan Singapura. Secara kumulatif, keberangkatan WISNAS pada Januari hingga Oktober 2025 mencapai 7,55 juta perjalanan atau tumbuh 2,2% secara tahunan dibandingkan dengan 7,39 juta pada periode yang sama tahun lalu. Kedua, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau WISMAN ke Indonesia tercatat turun pada Oktober 2025. BPS melaporkan jumlah kedatangan WISMAN pada Oktober 2025 mencapai 1,33 juta orang, turun 4,83% secara bulanan dibandingkan bulan sebelumnya, sejalan dengan pola musiman berakhirnya libur tengah tahun. Namun demikian, secara tahunan, kedatangan WISMAN masih tercatat tumbuh 11,19% secara tahunan, dan ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan 9,04% secara tahunan pada September 2025. Malaysia, Australia, dan Singapura masih menjadi 3 negara asal WISMAN terbesar pada Oktober 2025, yang secara keseluruhan menyumbang 38,5% dari total kedatangan WISMAN. Secara kumulatif, dalam 10 bulan terakhir, jumlah kedatangan WISMAN ke Indonesia mencapai 12,76 juta orang atau meningkat 10,32% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Terakhir, jumlah barang internasional yang dibongkar mengalami kenaikan pada September 2025. Pada bulan September, jumlah barang internasional yang dibongkar mengalami peningkatan sebesar 34,68% dibandingkan jumlah barang internasional yang mengalami kontraksi sebesar 1,24% secara tahunan. Secara kumulatif, pada Januari hingga September 2025, jumlah barang yang dibongkar dan dimuat meningkat masing-masing sebesar 8,4% dan 4,3% secara tahunan, mengindikasikan peningkatan aktivitas perdagangan, terutama impor pada 4 pelabuhan utama tersebut. Secara detail, berdasarkan pelabuhannya, bongkar muat barang melalui laut utamanya terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok dengan proporsi sebesar 62% dari berat barang yang dimuat dan 64% dari berat barang yang dibongkar. Nah, kira-kira dari indikator-indikator yang dibahas sebelumnya, apa sih dampaknya ke perekonomian Indonesia? Dengan inflasi dan defisit transaksi berjalan yang diperkirakan masih akan terjaga ke depannya, Bank Indonesia akan memiliki ruang pemotongan suku bunga lebih lanjut. Hal ini kemudian akan berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Sekian episode kita kali ini. Sampai jumpa tahun depan.